Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak Ibu semua senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan berkat oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, pada saat ini kita bersama-sama diajak untuk mendoakan secara khusus Bapak Timotius Wahab Sanjaya yang genap 1000 hari dipanggil Tuhan. Saya ingin tahu keluarganya mana ya nih? Oh, duduk di belakang. Silakan maju, Bu. Yang lain? Silakan keluarganya duduk di depan. Ini istri atau anak? Hah? Duduk depan, Bu. Duduk. Oh, ibu istrinya? Oh ya. Silakan duduk depan. Duduk. Oh ya. Ibu putranya berapa? 2? 3. Ini putranya Ibu 3. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, malam hari ini kita bersama-sama berdoa untuk keluarga Bapak Wahab dan juga untuk arwah Bapak Wahab, semoga sungguh diterima dalam kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, bacaan pada malam hari ini saya ambil dari bacaan besok, yaitu hari Rabu. Masih dalam kerangka masa Epifani, di mana Yesus menampakkan diri sebagai terang. Bacaan ini bagus Bapak Ibu, masih dalam kerangka terang Epifani itu. Tadi diceritakan bagaimana para murid itu sedang berlayar di tengah danau, dan ketika di tengah danau itu terjadilah angin sakal, angin kencang. Ya, sementara para murid di tengah danau malam hari, ada angin sakal, angin kencang, pasti mereka kemudian pada ribut ketakutan. Sementara mereka ada di tengah danau, Yesus itu malah berdoa sendiri sebenarnya. Itu peristiwa itu terjadi setelah penggandaan roti, bacaan pada hari ini. Ya. Yesus berdoa sendiri, lalu bagaimana Yesus kemudian melihat mereka payah, lalu Yesus menututi mereka berjalan di atas air.
pada malam hari. Ya, jadi suasananya suasana gelap, suasana petang. Ya. Yesus berjalan di atas air dan ketika melihat Yesus, para murid itu ketakutan, terkejut plus pasti ketakutan. Wah, ada hantu. Lalu Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Kemudian ketika Yesus naik perahu, yang terjadi apa? Ketika Yesus naik perahu, gelombang itu pun menjadi reda. Nah, itu luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang mau ditampilkan dengan cerita para murid di tengah badai. Dengan Yesus naik perahu, redalah badai gelombang kehidupan ini. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, itulah cerita Injil yang sangat bagus, inspiratif bagi kita. Yesus itu memang luar biasa Bapak Ibu. Bacaan mengenai penggandaan roti itu dan juga pada hari ini, bacaan mengenai angin sakal, para murid di tengah gelombang itu juga sangat inspiratif, memberi terang, boleh dikatakan brilian sungguh. Sabda Yesus itu luar biasa. Saya secara pribadi Bapak Ibu tidak pernah menerima penampakan atau gimana mengenai Tuhan. Tapi iman saya itu diteguhkan karena sabda Tuhan yang luar biasa itu. Saya yakinnya ini sabda Tuhan itu bukan karena peristiwa yang luar biasa seperti itu, tapi karena sabdanya itu di atas nalar manusia, di atas logika manusia, di atas kebijaksanaan manusia. Iki ora Gusti Allah dhewe ora mungkin. Tidak mungkin. Itu pasti keluar dari Allah sendiri. Karena sabda-sabdanya itu memang luar biasa. Seperti bacaan penggandaan roti Bapak Ibu, itu luar biasa, inspiratif sungguh. Kita ini umumnya kalau krisis, kekurangan kan rebutan. Berebut macam-macam. Ketika pandemi ini mulai Bapak Ibu, yang sangat dikhawatirkan itu kalau terjadi penjarahan. Ekonomi turun toh, ekonomi down, ekonominya semua kekurangan ekonomi. Yang dikhawatirkan pada masa itu ialah penjarahan, maling, ngerampok semau-maunya. Nah, orang kurang makan gimana? Ya udah, di mana ada makan sikat. Itu yang dikhawatirkan dulu. Untunglah itu tidak terjadi, sangat bagus. Ya. Jadi ketika ada krisis orang itu akan pasti mau berebut mencari makan. Ya. Tapi Yesus mengajarkan kita ketika krisis datang jangan berebut, tetapi berbagilah. Itu di luar nalar kita. Mosok krisis kok berbagi? Tapi itulah yang terjadi dengan penggandaan roti. Nah, malam hari ini bacaan tadi itu ya luar biasa Bapak Ibu, brilian sungguh, inspiratif sungguh, luar biasa. Kenapa? Ketika badai gelombang kehidupan itu menimpa kita manusia, apapun bentuk gelombang itu, misalnya pandemi seperti ini, semua tertimpa pandemi, gelombang kehidupan ini, yang terjadi apa? Semua orang ketakutan, kebingungan. Tapi sabda Yesus apa tadi? Luar biasa. Jangan takut. Loh, itu kan di luar nalar kita. Ini pasti bukan dari kebijaksanaan manusia. Itu pasti orang yang sudah mengatasi semuanya. Maka saya percaya ini adalah Tuhan sendiri. Dari sabda-sabdanya aja loh Bapak Ibu. Belum dari kuasanya yang kemudian Yesus meredakan angin sakal, menggandakan roti, belum perbuatan-perbuatan mukjizat-mukjizatnya yang luar biasa. Tapi hanya dari sabdanya aja sungguh luar biasa, sungguh menjadi terang kehidupan. Ya, sungguh-sungguh menjadi terang. Jadi ketika terjadi badai gelombang kehidupan, yang kita pegang jangan takut. Karena yang seringkali terjadi, kalau ada apa-apa pasti kemudian kita takut setengah mati, bingung, lari ke sana kemari. Saya ingat persis ketika peristiwa gempa di Jogja 2006 ya. 2006 saya ada di Delanggu. Di Delanggu, orang tua saya itu di UGM sini, di Skip Flat A4 itu. Ketika itu saya juga khawatir toh.
Saya mesti nilai wong tua. Orang tua saya ada di Sekip di perumahan tingkat flat itu Bapak. Bayangan saya gempa gede, omahe ning dhuwur, wah itu kan pasti bahaya. Maka saya waktu itu menyempatkan diri untuk pulang. Tetapi apa? Bapak Ibu dari Delanggu, Klaten sana, semua orang Jogja itu ke arah timur sana, ke Solo semua. Yang masuk Jogja itu hanya sedikit sekali. Saya heran, kok aneh ya? Kok semua ke timur ya? Tapi saya nekat aja karena nggak tahu ya tahu. Tapi katanya waktu itu sudah ada isu tsunami. Jogja mau kena tsunami waktu itu. Maka semua melarikan diri ke arah Solo. Nah, tapi saya masuk Jogja. Nah, ketika masuk Jogja, lampu motor-motor semua ke arah timur, saya ke barat. Beberapa 1-2 orang aja yang ke barat masuk Jogja itu. Saya masuk sampai di Kalasan. Saya punya saudara di Kalasan, tanya apa tuh yang terjadi ini? Apakah benar ada tsunami? Lalu diceritakan yang sesungguhnya, tidak ada. Lalu bapak ibu saya yang di UGM gimana? Katanya rumahnya baik-baik saja. Oh ya sudah, saya tidak jadi pulang ke Sekip Bulak Sumur, kemudian saya pulang ke Delanggu. Jadi bapak ibu ketika terjadi isu, terjadi bencana, gempa, apapun bencana itu membuat orang menjadi panik, bingung dan takut. Begitu pula pandemi yang kita alami ini. Semua orang bingung, khawatir, takut. Tetapi Yesus memberikan pesan kepada kita, apapun yang terjadi, gelombang kehidupan yang separah apapun, patut kita pegang sabda Yesus tadi. Jangan takut, jangan khawatir. Mungkin kita protes, Romo piye to? Mosok ribut-ribut ngene orang nggak boleh takut, nggak boleh bingung. Benar Bapak Ibu, situasi gempa itu memang membuat kita bisa menjadi panik dan takut. Tapi Bapak Ibu, kita boleh percaya, orang itu kalau mempunyai iman sungguh-sungguh, dia akan diberi ketenangan, kedamaian dan kekuatan. Ketika Yesus ada di dalam diri kita, masuk dalam perahu tadi, orang itu akan mempunyai kedamaian yang luar biasa, akan mampu mengatasi segala macam kepanikan dan kebingungan. Ya, maka boleh dikatakan sebaliknya, kalau kita ini jauh dari Tuhan, tidak punya iman, tidak punya pegangan kita hanya harta, hanya kekuatan, hanya kesehatan kita sendiri, menghadapi situasi dunia, bencana dunia, kita pasti akan panik. Kita pasti akan ketakutan. Karena pegangan kita hanya terlalu lemah, hanya harta, hanya kesehatan kita, enggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, ada Yesus dalam hidup kita, ada Tuhan dalam hati kita, apapun yang terjadi akan membuat kita tetap tenang dan kuat, teguh, bertahan. Itulah pengajaran iman yang diberikan kita dengan peristiwa para murid di tengah badai tadi. Maka Bapak Ibu, kita mohon kepada Tuhan, semoga apapun yang terjadi dalam hidup ini, badai kehidupan yang apapun bentuknya, besarnya apapun, moga-moga Tuhan menyertai kita, menjadi kekuatan kita, sehingga kita tidak takut, sehingga kita tidak binasa karena ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita tidak menjadi bingung sana kemari. Kita punya pegangan iman yang kuat, yaitu Tuhan sendiri. Kita mohon semoga Tuhan menjadi kekuatan terang di dalam badai kehidupan kita ini. Amin.